sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita juga bisa melihat baju saya dan juga dasi saya, wajah saya bisa kelihatan karena ada terang. Itulah yang saya akan sampaikan pada saudara sekalian pada hari ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kami sebentar. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kami sekarang. Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Terima kasih Tuhan, buat hidup kami menjadi berarti sesudah kami mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari perjanjian baru, Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Saudara pemirsa, adalah hal yang amat sangat penting kita mengerti kata firman Tuhan tadi. Langkah hidup kita, perjalanan hidup kita bersama dengan Yesus itu berjalan dalam terang. Ini ada dua segi, saudara-saudara sekalian. Yang pertama ialah menolong kita untuk mengerti bahwa kita seperti tinggal dalam rumah yang dinding-dindingnya semua terbuat dari kaca. Jadi saudara sekalian, kita ini setelah kita terima Yesus, setelah kita bertobat, terima Yesus dan dilepaskan dari kutuk, maka kita ini seperti hidup di dunia transparan. Maksudnya apa saudara sekalian?
hati-hati dengan etika dan moral kita. Hati-hati jaga baik pola dan gaya hidup kita. Jaga baik tutur kata dan tingkah laku kita. Karena semua dilihat orang, semua didengar orang. Itu akibatnya kepada kita. Sehingga kalau kita tahu kita berjalan dalam terang, maka kita akan menjaga hidup kita dengan berhati-hati, saudara sekalian. Tolong kita ingat ini betul-betul, sehingga kita tidak sembarangan hidup, tidak sembrono hidup ini. Puji Tuhan, kita punya siapa? Punya Roh Kudus yang menolong kita. Itu sebabnya kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus memberi kendali dalam hidup kita. Itulah buah-buah Roh Kudus, saudara sekalian. Sudah bisa nanti lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Buah yang ke-9, saudara sekalian, apa? Pengendalian diri, penguasaan diri. Sehingga kita tidak hidup dengan sembrono. Itu yang pertama. Yang kedua ialah, kalau kita hidup dalam terang, dalam perjalanan tadi kata firman Tuhan ini, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, ia tidak akan berjalan melangkah dalam kegelapan. Jadi kita ini berjalan, saudara sekalian, dalam terang Tuhan. Ini bukan hanya kita bisa berjalan dengan aman, tetapi perjalanan hidup ini indah, saudara sekalian. Saya mengajak kita tersenyum sekarang. Oleh karena apa? Di sepanjang perjalanan itu kita bisa melihat keindahan alam, bunga-bunga, air terjun yang indah, yang pokoknya semua perjalanan hidup ini jadi indah kalau kita berjalan bersama dengan Yesus. Coba sudah berjalan dalam kegelapan. Katakanlah sudah pakai mobil, memang ada lampu sorotnya yang sudah bisa berjalan dengan aman. Tapi bisakah sudah melihat pemandangan di sekitar? Tidak bisa, saudara sekalian. Paling sudah bisa melihat, kalau sudah mendaki ke pegunungan dengan mobil saudara sekalian, bisa melihat ke bawah keindahan lah, lampu kerlap-kerlip di sebuah kota di bawah sana, di lembah sana. Apa artinya? Tapi kalau kita berjalan, saudara sekalian, bersama dengan Tuhan, berjalan dalam terang Tuhan, aduh betapa indahnya sekalian. Saya pernah sekolah di satu kota yang indah, kota pariwisata di Jawa Timur. Kalau kami sedang berjalan, kami suka berjalan apa? Berjalan kaki mengelilingi kota itu, saudara sekalian. Jalan kaki di sana sambil wisata, kita melihat di sana ada itu penghasil apa, saudara sekalian? Tempat itu penghasil bunga, penghasil apel, penghasil apalagi sayur-sayuran yang luar biasa di Jawa Timur. Jadi saudara sekalian, ketika kita sampai seperti itu, kita sampai lupa rasa capek, rasa lelah, oleh karena kita berjalan dalam terang matahari yang bersinar. Kita bisa lihat keindahan. Di sana juga misalnya tidak jauh dari tempat kami, dari Batu Malang itu ada air terjun misalnya. Ada tempat wisata namanya Selekta, Songgoriti misalnya namanya itu begitu rupa indahnya. Itulah keindahan hidup kita bersama dengan Yesus sekalian. Jadi jangan sampai kita lupa hal ini, bahwa hidup bersama dengan Yesus itu indah. Hidup bersama dengan Yesus itu aman dan nyaman. Karena kalau ada bahaya, ada terang, kita bisa melihatnya. Selain Yesus itu memberi terang kepada kita, juga Dia pelindung kita, saudara sekalian. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 mengatakan bahwa darah anak domba itu melindungi kita dari segala ancaman di sekitar kita. Oleh sebab itu perhatikan betul firman Tuhan hari ini, dan sebaiknya sudah hafal ya. Yohanes 8 ayat 12, bahwa Yesus adalah terang dunia, dan bila engkau sudah bertobat dan terima Dia, dan engkau dilepaskan dari semua kutuk, maka sekarang terang itu bersinar juga di hati kita, membuat kita hidup terang sama dengan apa? Sukacita.
Terang sama dengan damai sejahtera. Terang sama dengan apa, saudara sekalian? Sama dengan kebahagiaan hidup ini bersama dengan Tuhan. Suatu kebahagiaan, suatu sukacita yang tidak terpengaruh oleh situasi sekitar kita. Satu kali ada seorang kakak kelas kami, hamba Tuhan, meninggal. Saya terkejut. Waktu itu saya masih baru tingkat 2, ya, baru semester 4. Saya kaget ketika melihat istrinya, kakak itu, saudara sekalian. Ingat, dia punya seorang anak yang polio, lumpuh. Sekarang suaminya meninggal, tetapi dia masih bisa bernyanyi. Memang dia penyanyi dulu sebelum jadi hamba Tuhan. Dia masih bisa menyanyi. Ya, semua orang kaget dan orang justru menangis melihat bagaimana dia teguhnya iman dia. Mengapa begitu? Dia punya Yesus. Dia melayani Yesus. Oleh sebab itu, mari perhatikan ini benar-benar, saudara sekalian, sehingga oleh anugerah Tuhan, semua pemirsa dan seluruh jemaat yang ke program ini akan mengalami terang dalam Tuhan, hidup dalam terang, berjalan dalam terang, dan mengalami rasa hormat kepada Tuhan yang luar biasa, karena kita juga diterangi hidup kita, sehingga kita tidak bisa hidup sembarangan saja. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Berikan anugerah kepada kami semua untuk mengalami lagi kebaikan Tuhan, terutama sepanjang bulan ini, bulan di mana kami akan memperingati segala kebaikan Tuhan bersama dengan Engkau, dan kami mengalami lagi Tuhan kehadiran-Mu dalam kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.